Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Robi Saudi wa yasiri amri wahlul datang milisani yaqulu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan langkahnya Bapak dan Ibu semuanya menjadikan kegiatan ini menjadi penuh dengan berkah. Tak lupa saya ucapkan Pak Haji sebagai Ketua Koordinator MGMP dan Bapak Ketua MGMP beserta dengan kepengurusan serta rekan-rekan guru PJOK yang ada di Subrayon 1 ini, terima kasih saya ucapkan karena sudah berkenan menghadiri kegiatan saya yang berkaitan dengan selama 3 bulan perjalanan saya mengikuti diklat PKG PJOK ini. Banyak sekali pemahaman yang saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK ini dengan pembelajaran blended learning. Sebelum saya mengikuti ini, tidak ada yang terlintas dalam pikiran saya bahwa oh ternyata saya mengajar sebenarnya sudah merasa oke saya penting ngajar ke sekolah pagi jam berapa sudah. Gitu. Ternyata setelah mengikuti ini, oh ternyata ngajar PJOK gini segitu, dan saya yakin Bapak dan Ibu guru yang ada di sini semuanya sudah pengalamannya yang sudah dalam, pengetahuan dan wawasan yang lainnya lebih lagi dari saya gitu. Makanya mohon maaf juga saya di sini bukan berarti saya mau menggurui, tapi saya lebih ingin berbagi praktik baik. Jadi kita sama-sama menyamakan persepsi ketika kita berada di lapangan bagaimana mengajar PJOK yang efektif dan bermakna. Jujur saya juga masih dalam tahap belajar karena selama perjalanan ini itu saya juga menerapkan tahap demi tahap dan ternyata ya alhamdulillah ada perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba refleksi bagaimana Bapak dan Ibu mempersiapkan diri dalam mengajar. Ya, pertanyaan yang kedua refleksinya, bagaimana Bapak dan Ibu dalam melaksanakan mengajar? Pertanyaan refleksi yang ketiganya, apakah Bapak dan Ibu merasa berhasil atau sukses dalam mengajar? Jika iya atau tidak, mengapa? Nah, pertanyaan refleksi ini tidak perlu dijawab sekarang. Silakan saja Bapak Ibu nanti direnungkan dengan pertanyaan 3 refleksi ini. Apakah yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan itu, apakah sudah betul atau masih ada yang harus diperbaiki ataupun tidak? Silakan. Oke, kita lanjut. Mengapa harus refleksi? Refleksi itu apa? Kita bergerak mundur. Supaya apa? Untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita kerjakan. Apakah ketika kita yang sudah kita kerjakan itu apakah sudah benar? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang harus diperbaiki? Nah itu. Nah, manfaatnya refleksi untuk guru ya jelas ada, untuk pengembangan diri supaya adanya perubahan dan kesadaran diri. Apakah selama ini kita dalam kegiatan mengajar itu apakah sudah betul, benar bagaimana memfasilitasi, memahami karakter peserta didik? Mungkin itu ya. Next slide. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu tidak perlu dijawab secara lisan, silakan saja nanti dijawab masing-masing. Pertanyaan ke-1, bagaimana Bapak Ibu mengajar PJOK selama ini? Tentunya pasti beda-beda, ya. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menilai efektivitas keterampilan mengajar selama ini? Ketiga pertanyaan pemantik itu silakan dijawab oleh Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu sebagai pengen. Lanjut, Pak. Nah, meskipun apa yang kita ajarkan itu sama, ya, karena kita ada buku panduan,
ada yang sudah memakai modul ajar, ada yang masih RPP. Tetapi ada kemungkinan besar pedagogi yang Bapak Ibu gunakan itu akan ada nuansa-nuansa yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Gitu. Mungkin tadi kata Bapak senior, unik cara ketika mengajarnya itu pasti berbeda-beda, karena jangan hanya peserta didik, kita juga sebagai guru dengan karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, sosial, kultural dan lain-lainnya, dan termasuk keadaan, situasi lingkungan sekolah kita yang berbeda-beda. Termasuk contoh, saya di sekolah SMP Negeri 1 Pamengpeuk, pasti tentunya akan beda dengan SMP Negeri 2 Pamengpeuk, walaupun itu kita sama, ya tetanggaan. Balena 1 dengan Balena 2, 3 dan 4 itu pasti beda, walaupun sama tetanggaan. Ini yang membedakan, itu latar belakang dan pengalaman keolahragaan dalam mengajar. Lanjut Pak. Nah, ini konsep belajar efektif. Ada 9 aspek poin pembelajaran efektif itu, yaitu 1, tujuan pembelajaran. Sebelum kita melakukan mengajar, tentunya harus jelas dulu tujuan pembelajaran ini mau diambil dari tujuan pembelajaran itu mau apa dan bagaimana. Ini dari semua materi. Saya yakin mungkin di antara Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah melaksanakan 9 aspek poin ini. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Selama mengikuti PJOK ini, betul ketika kita di tiap sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas, betul kata senior Pak Dadang, di sekolah kami bola nganai 2 siki, 3 siki, 4 siki, tapi tetap kita tidak memunculkan aset kelemahannya, tapi kita menggunakan aset yang ada. Kita kuatkan dengan aset yang ada di sekolah. Contohnya gini, bagaimana supaya keterlibatan peserta aktif, peserta didik aktif untuk cicing nungguan bola ngantri, bolana ngan aya 4, muridnya ada 30, betul. Kalau memang menurut idealnya dari jumlah alat itu memang harus setengahnya dari jumlah siswa. Tapi keadaannya, kenyataannya di sekolah kita masing-masing keadaannya yang seperti ini, gitu. Jadi bagaimana tuh supaya semua anak itu terlibat? Ya berarti kita menggunakan pendekatan, metode dan strateginya yang disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing, dengan memperkuat aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Bukan berarti, ya termasuk sekolah saya juga, aset yang ada di sekolah saya, kami, kita ya Pak Adi, tidak. Itu yang kita menggunakan. Oh, bagaimana supaya peserta didik itu semua aktif? Berarti ketika kita menyampaikan gaya dalam mengajarnya, kita menggunakan dengan gaya metode latihan, dengan sistem sirkuit. Jadi semua anak itu semua mencoba bagaimana ya, ada gerakan tanpa bola juga, ya mau bolanya misalkan yang kayak tilu, atau kita mungkin ketika untuk di pengembangan kontennya, ya berarti untuk penugasan geraknya kita kurangi karena dengan kesediaan sarana dan prasarana. Itu. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini menggunakan, sebelumnya kita harus melakukan pemetaan dulu dengan asesmen diagnostik. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah tidak perlu kita menilai asesmen diagnostik itu, kita tinggal meminta ke guru BK dengan hasilnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu identik dengan pembelajaran berkelompok. Anak itu ketika pembelajaran berkelompok itu beda ketika pembelajaran secara individual. Banyak sekali manfaatnya ketika anak-anak itu dalam pembelajaran itu berkelompok, ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu dengan ada 3 strategi langkahnya, ada konten, diferensiasi konten, diferensiasi produk, proses dan produk. Mungkin kalau konten di teori mungkin kita bisa terapkan karena kita di sini mayoritas semua SMP. Kita tidak perlu di kelas silakan anak-anak buka buku paketnya halaman sekian, enggak.
Anak-anak sekarang semua sudah mempunyai handphone, tinggal kitanya saja tinggal buka. Hari ini materinya tentang permainan bola besar. Kita tinggal buka di Google aja. Mungkin kalau saya belum sih sampai di titik itu, mungkin alangkah lebih baiknya ketika kita video pembelajaran yang kita share itu kita sendiri yang memaparkan di video, ya. Tapi saya juga jujur belum sampai ke sana. Saya masih membuka di YouTube yang lain. Jadi ketika sebelum pembelajaran, ketika menyampaikan diferensiasi konten, saya memberikan link video pembelajaran yang bisa ke grup anak-anak. Dengan cara seperti itu, gaya belajar anak yang 3 itu semuanya terpenuhi. Ada gaya visual, audio, sama kinestetik itu semua terpenuhi, terlayani ya. Mungkin itu. Yang keempat, adanya pemogresan dan penerapan pengembangan. Nah, di sini berarti ketika proses tadi nyambung di diferensiasi proses. Proses itu ya ketika dalam proses pembelajaran anak itu dengan pemahamannya tidak semua sama. Ada yang cepat tangkap, ada yang kurang. Mungkin untuk gayanya kinestetik ketika melihat dia pasti anak itu pasti langsung bisa mempraktekannya. Dan yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Tentunya kita sebagai pendidik yang baik pasti akan memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum materi itu akan disampaikan, ya. Ini maksudnya yang poin nomor 5. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik itu jelas. Ketika apa yang kita sampaikan materi kepada anak-anak itu, apakah anak itu masuk atau tidak, gitu kan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Ketika ada anak yang pendiam dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, itu jelas, ya. Kita komunikasi yang efektif secara personalisasi pendekatan yang kita lakukan, saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah melaksanakannya. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Nah, ketika kita melakukan pengajaran tentu pasti ada penilaian. Evaluasi betul tadi kata Pak. Jadi setiap kita kegiatan itu harus diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Karena apa? Supaya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan itu apakah ada yang harus diperbaiki atau apa yang harus kita lanjutkan ke depannya, nah itu, ya. Dan yang ke-9 tentunya keselamatan. Kita ketika di lapangan dalam mengajar jelas harus memperhitungkan keselamatan peserta didik. Kriteria pengalaman belajar menurut RIM tahun 2014 menawarkan 4 kriteria yang menentukan rencana pengajaran yang efektif. Semua kriteria ini dibentuk oleh berbagai aspek seperti pengetahuan, kompetensi profesional, keyakinan dan filosofi, serta sikap terkait dengan apa yang menurut Bapak Ibu penting dilakukan untuk mengajar. Ketiga, 4 kriteria pengalaman belajar ini adalah yang ke-1, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan penampilan aktivitas motorik peserta didik. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru di semua jenjang adalah pembelajaran psikomotorik, karena olahraga itu diiringi dengan gerak, ya. Ini bukan berarti PJOK itu memandang sempit bahwa PJOK itu harus gerak, tapi tidak. PJOK itu ada beberapa ranah yang memang harus diterapkan, yaitu psikomotor, afektif, dan kognitif. Ini dengan cara permainan kooperatif merupakan contoh area konten yang masuk ke dalam semuanya. Gitu. Jadi ketika kita merancang sebuah materi dimasukkan ke dalam suatu permainan yang kooperatif, afektifnya ada, kognitifnya iya, psikomotornya juga iya. Lanjut. Nah, ini yang kedua. Poin yang kedua, pengalaman belajar harus memaksimalkan aktivitas atau waktu memperkuat gerak untuk semua peserta didik semua tingkat. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita memperhitungkan juga waktu. Ketika kita alat prasarananya kurang, berarti bagaimana cara kita mengefektifkan supaya semua anak itu semuanya dapat ikut aktif terlibat, dan disesuaikan ketika tingkat kemampuannya anak itu beda-beda, gitu.
lanjut Pak. Poin yang ketiga, kriteria pengalaman belajarnya yaitu pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Di level ini semua peserta didik tentunya level tingkat kemampuannya juga berbeda. Tingkat usia, kematangannya, itu kan daya tangkapnya itu akan berbeda. Nah, berarti kita sebagai guru PJOK harus bisa dapat merancang, yaitu tadi ketika kita menerapkan metodenya apa, media yang diterapkannya apa, strateginya kita mau pakai apa supaya peserta itu semua ikut terlibat. Jangan melihat ke aset yang ada, tidak melihat kelemahan aset yang ada. Yang terakhir, yang keempat, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan. Tujuan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Pengalaman belajar, murid dapat dirancang untuk memberikan kontribusi pada semua area perkembangan tanpa menurunkan tujuan yang sifatnya psikomotor. Nah, ini contoh. Ketika kita menerapkan kepada peserta didik pengalaman psikomotornya saja, Bapak dan Ibu mendemonstrasikan, memerintahkan kepada peserta didik untuk mengalami bola, melakukan shooting atau passing. Itu kan jelas memerintahkan hanya untuk psikomotornya saja. Mungkin kalau dikaitkan dengan keterampilan tertutup misalnya, ada keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Yang kedua, pengalaman kognitif dan psikomotor. Bapak dan Ibu meminta peserta didik untuk menemukan cara apapun supaya kalian tendang bola atau melakukan servis bola, kumaha cara supaya bisa jauh. Itu kan berarti yang diterapkan kognitif dan psikomotor. Nah, dengan ini contoh yang ketiga, pengalaman afektif, kognitif, dan psikomotornya, Bapak dan Ibu meminta peserta didik untuk berdiskusi, untuk mencari satu sama lain ketika melakukan shooting, passing, ataupun servis dengan kelompoknya. Itu ya. Jadi ya, kasih yang tadi. Nah, ini kasih contoh yang ini. Jadi ketika yang di contoh yang ketiga ini, si peserta didik disuruh untuk melihat, mengamati satu sama lain temannya bagaimana supaya melakukan servis, shooting ataupun passing bola itu dapat jauh. Itu hasilnya. Nah, ini ketika dari ketiga pengalaman belajar yang terakhir lebih kaya dibandingkan dua yang dari pertama itu. Karena apa? Harus semua proses belajar menjadi pengalaman yang kaya, tapi pengalaman belajar secara keseluruhan harus merefleksikan perkembangan afektif dan kognitifnya. Ya, itu poin yang terakhir, kriteria pengalaman pembelajaran. Nah, yang terakhir evaluasi dan tanya jawab. Saya mohon Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau mengevaluasi ketika tadi pemaparan dari yang pertama sampai yang terakhir, barangkali ada masukan atau kita sharing ketika kita di lapangan atau di yang terjadi situasi-situasi yang ada di sekolah kita masing-masing ini, apakah terjadi di sekolah Bapak atau Ibu atau apakah berbeda dengan apa yang telah tadi saya paparkan? Barangkali ada yang mau sharing atau menanggapi ataupun menambahkan, silakan Bapak Ibu. Boleh, anak bagus. Sharing kan Assalamualaikum. Izin sharingin mas dulunya, memang hanya bukan sesuatu apa-apa, hanya ingin lebih memperpahami juga terkait dengan sanksi mungkinnya. Kami sudah kenal. Boleh, silakan Bapak. Menjadi PIJ, apakah ada juga dinamika seperti ini sesuai ketika PJOK ada yang selalu tidak berpakaian lengkap itu, kemudian ketika ganti pakaian disalahgunakan dengan acara lainnya sehingga jadi telat ke lapangannya. Kemudian sanksi apa yang biasa diberikan oleh ibu misalnya yang mengacu kepada yang sesuai, yang tidak kan banyak sekali kadang jadi suatu persoalan ketika dua kata memberikan sanksi.
kontra dengan kurikulum mereka. Itu mungkin Bu masukannya. Terima kasih Pak Agus. Mungkin kalau berkaitan, kalau sekarang di kurikulum Merdeka, kalau berkaitan dengan sanksi, kebetulan kita pun dulu ke belakang. Sebelum saya maju ke PKGP Joka ini, saya mengikuti guru penggerak. Kalau guru penggerak itu kerangka umumnya semua jenjang pendidikan, semua mapel itu jadi satu. Karena di sana semua kerangkanya saja. Tetapi ketika di PJP ini itu lebih stuck. Kita langsung ke mapelnya. Itu dibahas Pak Agus ketika di guru penggerak ya, waktu yang pernah saya ikuti di angkatan 7. Untuk sekarang itu ketika menggunakan punishment itu hanya untuk mendorong motivasi ekstrinsik, bukan untuk menumbuhkan atau menimbulkan motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik itu yang tumbuh kesadaran di dalam diri sendiri. Contohnya ketika anak melakukan sholat, atau kita sendiri, kita kalau memang sudah motivasi intrinsiknya tumbuh, ketika mendengar misalnya, pasti kan langsung beda ketika disuruh didorong oleh yang lain. Nah sama halnya ketika anak di sekolah, ketika dilakukan, diterapkan punishment, itu tidak akan berlangsung lama kekuatannya gitu. Nah, bagaimana supaya solusinya supaya anak itu ketika olahraga pakai bajunya gercep mungkin, kalau di jam pertama kita aman karena mereka langsung pakai dari rumah. Kita sebelum pembelajaran, di awal pembelajaran kita terapkan dulu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kan kita dibuat bukan satu pihak, dua pihak. Kesepakatan antara peserta didik dan guru mata pelajaran tersebut. Nah, bagaimana poin-poinnya yang disepakati? Nah, kita terapkan. Kembalikan lagi ketika ada anak yang memang melanggar, ya kita kembalikan lagi bagaimana. Nah, kalau memang itu terjadi, kita terapkan 3 restitusi. Ya, mungkin kalau dijabarkan pasti panjang ya. Mungkin nanti itu di belakang layar ya, tersegi 3 restitusi. Mungkin itu. Terus tadi apa lagi ya? Kalau udah, ya itu paling. Mungkin untuk yang lainnya cukup, Bapak dan Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dewi ingin menanyakan tertarik dengan kalimat bahwa gaya belajar anak-anak itu berbeda ya, ada 3. Tadi ada kinestetik, audio, dan visual. Berarti di dalam pembelajaran awal, apakah kita setiap KD harus menggunakan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajarnya peserta didik? Karena kenyataannya adalah ketika kita ingin membagikan kelompok tersebut, kalau kita belum mempunyai asesmen awal, maka tidak akan mungkin kita bisa mengelompokkan siswa tersebut. Apakah pertanyaannya adalah, apakah setiap pembelajaran KD yang baru kita harus melakukan asesmen awal atau tidak? Atau dari mana kita mengetahui gaya belajar anak tersebut? Seperti yang tadi ada teori, kinestetik, dan visual, itu dari mana asalnya? Mungkin terima kasih Bu. Terima kasih Pak Cecep. Untuk kita mengetahui gaya belajar anak itu, kita bisa berkolaborasi dengan guru BK. Ya, dari guru BK Pak Cecep nanti kita akan tahu hasilnya. Dari mulai kelas A sampai K, gaya belajar kelas ini dari A sampai K tentunya pasti akan beda. Jadi nanti guru BK yang akan melakukan asesmen diagnosis itu. Ya, jadi ketika kita ingin apakah setiap KD harus dilakukan, nah itu paling pada saat ketika keterkaitan dengan materi, paling itu dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi. Gitu. Kalau untuk gaya belajar mungkin itu kita bisa berkolaborasi dengan guru BK. Jadi tidak perlu kita harus, kalau saya di awal ya. Sebelum waktu itu guru BK belum ada, saya melakukan dari kelas ke kelas. Mungkin itu Pak Cecep. Yang lainnya, apakah sudah cukup? Cukup. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi